Oke, sudah. Sekarang kalau Anda mendengar sesuatu yang menggembirakan, nah ini ya, sesuatu yang menggembirakan, tuliskan apa ekspresi Anda, bagaimana perasaan Anda. Nah, coba tulis semuanya. Ya, oke, tuliskan. Oke, bagus. Ah, ya. Oke, semuanya sudah bisa memberikan, mengekspresikan, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya, Anda sudah eh, ini semua terkait dengan kepribadian, ya. Jadi setiap orang demikian juga kalau sedih, ya, ekspresi kita kalau sedih. Nah, semua related dengan karakteristik kita, ya. Saya ulangi, ini semuanya terkait dengan karakteristik kita, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, tidak ada dua manusia yang persis sama dalam sifat dan kepribadiannya. Nah, masing-masing memiliki karakteristik yang unik dan berbeda. Memahami kepribadian konsumen ini penting bagi pemasar atau bagi orang-orang yang akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Karena kepribadian ini bisa terkait dengan perilaku konsumen. Nah, tolong diingat. Jadi kepribadian bisa terkait dengan perilaku konsumen. Nah, apa yang kita maksud dengan kepribadian? Jadi kepribadian ini adalah karakteristik manusia, karakteristik unik yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, karakter manusia itu berbeda-beda satu sama lain. Tidak ada dua manusia yang persis sama dalam sifat atau kepribadiannya. Nah, namun kita lihat, manusia ini memiliki juga persamaan yang membuat kita dapat mengelompokkannya berbagai kepribadian berdasarkan kesamaannya. Nah, yang tadi disebutkan, kalau mendengar kata kepribadian, tadi banyak menyebutkan dengan sifat. Nah, setiap orang memiliki sifat yang sama satu dengan yang lainnya. Tetapi setiap orang juga memiliki sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, ingat ya. Jadi memiliki sifat yang berbeda satu dengan. Nah, jadi kepribadian itu adalah gabungan dari beberapa sifat tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan adanya perbedaan, ya, kepribadian antara satu dengan yang lainnya. Oke, coba sekarang ya. Adik-adik semua tuliskan nih di chat ya. Tuliskan salah satu kesamaan sifat Anda dengan adik atau dengan kakak, ya. Kalau tidak ada adik, tidak ada kakak, dengan bapak dan ibu. Coba tuliskan. Kesamaannya dulu sekarang. Ayo. Coba tulis di chat. Ya. Nanti dari chat ini saya akan menilai aktivitas ya. Jadi akan saya berikan penilaian nanti. Ya. Oke. Ah, bagus. Ya. Ternyata ini ya banyak kesamaannya ya dengan keluarganya. Nah, ya, oke, oke, bagus ya, bagus ya. Eh, sama-sama keras kepala. Ya, jadi kalau ayahnya keras kepala, pasti anaknya juga nggak jauh beda ya. Oke, Itu pikirin begini. oke, ya. Nah, sekarang coba tuliskan salah satu perbedaan Anda. Tuliskan kalau saya begini, kalau ibu atau ayah atau adik begini. Coba. Sekarang tulis kesamaannya. Coba, silakan. Oh, ibu sabar. Oke. Oke. Terus apa lagi yang berbeda? Oke, ya. Betul, ya. Nah, jadi ternyata selain kesamaan ada perbedaan. Nah, itulah. Jadi eh, kita memiliki kesamaan sifat dengan yang lain, ya. Tetapi kita juga memiliki perbedaan. Oke, bagus, ya. Nah, tolong ya kalau saya minta Anda menulis, tuliskan karena nanti akan saya cek nama-nama yang aktif di situ, ya. Akan terekam. Baik. Nah, inilah sedikit pengertian dari kepribadian. Nah, lantas apa kaitannya antara kepribadian dan perilaku konsumen?
Jadi kepribadian ini dapat dijadikan dasar ya untuk melakukan pengelompokan atau yang disebut dengan market segmentation. Nah, saya ulangi ya, ini dapat melakukan pengelompokan. Nah, perbedaan dalam kepribadian konsumen akan memengaruhi pelakunya dalam memilih atau membeli produk. Karena konsumen akan membeli barang yang sesuai dengan kepribadiannya. Nah, tolong diingat ya, konsumen akan membeli barang sesuai dengan kepribadiannya. Nah, karena itu pemasar bisa membuat program komunikasi yang sesuai dengan konsumen yang dituju. Ya. Nah, jadi sebuah model komunikasi pemasaran yang dianggap berhasil jika ia mampu mengkomunikasikan produknya sehingga sesuai dengan sasaran konsumen yang memiliki kesamaan karakteristik atau kepribadian. Ya. Jadi salah satu model komunikasi yang sering dipakai ini yang disebut dengan iklan. Ya. Iklan akan disebut berhasil jika konsumen akhirnya memberikan komentar atau pernyataan ya positif setelah menggunakan produk yang dipasarkan melalui iklan tersebut. Ya. Nah, jadi salah satu aplikasinya itu adalah di dalam komunikasi. Nah, ini beberapa pengertian dari kepribadian. Ya. Jadi yang pertama mengatakan bahwa kepribadian ini karakteristik psikologis, ya, yang paling dalam yang ada dalam jiwa seseorang. Ya. Nah, yang kedua, kepribadian ini adalah respon konsisten terhadap perangsangan lingkungan. Jadi kalau Susi nih, mana Susi? Coba suaranya saya mau dengar. Susi, halo? Nah, Ya, halo Pak. ya, kalau Anda mendengar berita sedih, bagaimana reaksi Anda? Ikut sedih, Pak. Nah, ikut sedih. Ya. Christopher, mana Christopher nih? Coba. Mana Christopher? Iya, Pak. Oke, kalau Anda kecewa, bagaimana reaksi Anda? Atau perasaan Anda? Ya, merasa terpukul, Pak. Nah, merasa terpukul. Kalau terus-menerus, ya, ada lingkungan yang seperti itu, kita sedih, kita ini, sementara yang lain mungkin ada yang bisa menahan rasa sedihnya, tapi ada yang tidak bisa menahan. Nah, ini yang kita sebut dengan apa? Karakter kepribadian. Ya. Jadi, bagaimana kita konsisten? Misalnya kalau kita gagal, selalu menyalahkan orang lain. Tapi ada orang yang gagal, dia akan mengevaluasi diri sendiri. Nah, itu juga menggambarkan kepribadian. Ya, itu menggambarkan kepribadian. Nah, definisi yang lain adalah pola perilaku termasuk pemikiran dan emosi yang mencirikan tiap-tiap adaptasi individu pada berbagai situasi dalam hidupnya. Nah, kepribadian ini menunjukkan wajah psikologis yang unik. Bagaimana ia secara konsisten memengaruhi respon seseorang terhadap lingkungannya. Nah, jadi respon terhadap lingkungannya ini adalah salah satu. Nah, ini beberapa pengertian dari kepribadian lainnya, ya, yang ditulis oleh beberapa pakar perilaku konsumen. Ini juga masih mengenai definisi kepribadian. Ya. Nah, kita dapat menyimpulkan, ya, kepribadian berkaitan dengan adanya perbedaan pada karakteristik yang paling dalam pada diri manusia. Ini yang disebut dengan inner psychological characteristic. Nah, perbedaan karakteristik tersebut menggambarkan ciri unik dari masing-masing individu. Oke, jadi kumpulan dari karakteristik itulah yang disebut dengan kepribadian konsumen. Ya.